Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai TIG welding atau yang bisa kita sebut tungsten inner gas welding. Nah, di sini kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama itu ada Desi Rahmayani Beruginting dengan NIM 2201348. Dan yang kedua itu ada Wahdiatul Tiflah dengan NIM 2201351. Dan yang terakhir ada saya yang bernama Laila Nafila dengan NIM 2201363. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas mengenai welding. Apa itu welding? Welding atau pengelasan adalah proses penyambungan dua atau lebih bahan logam dengan menggunakan panas, tekanan, atau kombinasi dari keduanya. Tujuan utama dari proses welding adalah untuk menciptakan sambungan yang kuat dan tahan terhadap beban mekanis atau lingkungan tertentu. Metode welding yang pertama itu ada welding listrik, melibatkan penggunaan listrik untuk menciptakan busur listrik antara elektroda dan bahan kerja. Yang kedua itu ada gas metal arc welding atau metal inert gas, melibatkan penggunaan gas pelindung bersamaan dengan kawat pengelasan untuk menyambungkan logam. Dan ketiga itu ada tungsten arc welding atau tungsten inert gas, menggunakan busur listrik antara elektroda wolfram dan bahan kerja dengan gas pelindung untuk melindungi daerah las dari kontaminasi atmosfer. Dan yang keempat itu ada shield dan metal arc welding atau stick welding, melibatkan penggunaan elektroda berlapis yang meleleh dan menyatu dengan logam kerja untuk membentuk sambungan. Dan terakhir itu ada resistant welding, melibatkan penggunaan tekanan dan arus listrik untuk menyatukan logam pada titik-titik tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang TIG welding. Tungsten inert gas atau TIG welding, juga dikenal sebagai gas tungsten arc welding atau GTAW, adalah salah satu metode welding yang menggunakan busur listrik yang dihasilkan antara elektroda, melelehkan dan logam kerja. Nama tungsten inert gas mencerminkan penggunaan elektroda terbuat dari wolfram, tungsten, dan gas inert seperti argon atau helium yang digunakan sebagai gas pelindung. Kemudian itu ada karakteristik utama TIG welding. Yang pertama ada elektroda wolfram. Elektroda tungsten tidak meleleh selama proses welding, bertindak sebagai penghantar listrik untuk membentuk busur. Yang kedua ada gas pelindung, digunakan untuk melindungi daerah las dari kontaminasi atmosfer yang dapat merusak hasil las. Yang ketiga ada busur listrik. Busur listrik terbentuk antara elektroda dan logam kerja. Panas yang dihasilkan oleh busur ini meleleh logam dan membentuk sambungan. Yang keempat, pemakaian filler metal dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan mengisi ruang antara kedua logam yang disambung. Kemudian yang terakhir ada kontrol yang tinggi. TIG welding memberikan kontrol yang tinggi terhadap proses karena dapat diatur arus listriknya, jenis gas pelindung, dan pemakaian filler metal. Baik, bisa kita lihat pada gambar. Di gambar itu ada inert gas supply, ada handheld welding rod, kemudian ada molten weld pool, ada base metal, ada fixed tungsten electrode, contact tube, gas nozzle, arc shielding gas, ada weld metal, ground cape, and kemudian power source. Komponen TIG welding. Yang pertama itu ada elektroda tungsten. Elektroda ini terbuat dari tungsten dan tidak meleleh selama proses welding. Elektroda ini memberikan panas untuk melelehkan logam kerja. Yang kedua ada gas pelindung atau gas inert seperti argon atau helium. Digunakan untuk melindungi daerah las dari atmosfer yang dapat menyebabkan kontaminasi dan oksidasi logam yang sedang dilelehkan. Yang ketiga ada torch welding. Torch welding mengandung elektroda tungsten dan membawa gas pelindung. Operator mengendalikan gerakan torch untuk membentuk sambungan las. Dan yang keempat adalah kawat pengelasan atau opsional. Pada beberapa kasus, kawat pengelasan atau filler metal dapat digunakan untuk menambahkan material tambahan pada sambungan las. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Desi, yaitu keunggulan TIG welding. Yang pertama itu kontrol presisi, yaitu lastik memberikan kontrol yang tinggi atas panas dan hasil las, membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi. Yang kedua itu adalah kebersihan dan kualitas, yaitu proses ini menghasilkan sambungan las yang bersih tanpa banyak cipratan, mengurangi kebutuhan untuk pembersihan tambahan. Dan yang ketiga itu adalah aplikasi logam tipis, yaitu
Lastik sering digunakan untuk logam tipis karena dapat menghasilkan sambung las yang halus dan minim distorsi. Dan yang terakhir, kemampuan pada berbagai jenis logam, yaitu lastik dapat digunakan untuk mengelas berbagai jenis logam, termasuk logam tipis, baja, tahan karat, aluminium, dan paduan logam. Selanjutnya yaitu kelemahan TIG welding. Yang pertama itu terbatas pada logam, yaitu pengelasan TIG terbatas pada logam yang dapat menghantarkan listrik, tidak termasuk beberapa logam seperti aluminium. Yang kedua adalah proses pengelasan lambat, yaitu proses pengelasan yang lambat yang dapat merugikan jika waktu yang sangat mendesak. Yang ketiga adalah membutuhkan permukaan yang bersih, yaitu pengelasan TIG memerlukan permukaan yang bersih agar dapat menghasilkan las yang kuat. Dan yang terakhir adalah membutuhkan gerak yang tepat, yaitu pengelasan TIG memerlukan gerakan yang presisi agar dapat menghasilkan las yang kuat. Nah, yang terakhir adalah aplikasi TIG welding. Yang pertama itu TIG welding sering digunakan untuk mengelas logam non-ferrous seperti aluminium, magnesium, dan tembaga, serta baja tahan karat dan panduan lainnya. Dan yang kedua itu proses umumnya digunakan di industri, di mana kualitas pengelasan yang tinggi dan kontrol yang tepat diperlukan, seperti industri kedirgantaraan, otomotif, dan nuklir. TIG welding terkenal karena kepresisiannya dan kemampuan untuk menghasilkan pengelasan berkualitas tinggi pada berbagai jenis material. Kelebihan lainnya termasuk minimnya semprotan logam cair dan kontrol yang baik atas tingkat panas yang dihasilkan selama proses pengelasan. Selanjutnya yaitu adalah video proses pengelasan.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.